Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dengan Arif di sini. Mari kita lanjutkan untuk bagaimana bekerja dengan cepat menggunakan Microsoft Office Word. Yang akan kita gunakan di sini adalah shortcut ya. Kemarin di part 1 sudah kita bahas Ctrl A sampai dengan Ctrl M ya. Kita akan lanjutkan lagi dari Ctrl N, P, O dan seterusnya. Baik, kita mulai saja. Kita buka dulu Office-nya. Kemudian ini yang tadi 2007 ya. Kita buka yang 2019. Perbedaannya ya tidak terlalu jauh ya. Kemarin kalau yang di sini Ctrl F-nya di sini ya. Nah, ini kalau yang 2007 Ctrl F-nya seperti Ctrl H seperti ini. Ada Find, Replace, ada Go To ya. Kemudian untuk berikutnya kita lanjut ke Ctrl N ya. Ctrl N itu berfungsi untuk membuka dokumen baru atau new. Jadi kalau kita tekan Ctrl N ya, kita lihat di sini mungkin sudah ada tulisan. Ya, kalau kita Ctrl N, maka kita buka dokumen berikutnya yang masih baru, masih kosong. Di 2007 juga sama, Ctrl N sama ya. Kemudian sekarang Ctrl O, itu artinya untuk open, membuka dokumen yang pernah kita simpan. Misalkan Ctrl O, maka nanti akan muncul seperti ini, diarahkan ke kotak dialog open. Kita diarahkan untuk membuka dokumen mana yang akan kita buka. Nah, kalau akan kita buka, tinggal kita cari dokumen mana, misalkan di sini ada, kemudian open, seperti itu. Nanti akan terbuka. Lalu berikutnya Ctrl P. Ya, Ctrl P itu digunakan untuk mencetak dokumen atau ngeprint ya. 2007 beda begini ya. Ini 2007. Kita tinggal pilih printer mana yang mau digunakan, kemudian pilih, kalau all berarti semua dokumen, semua halaman. Current page ya, itu untuk mengeprint dokumen atau halaman yang sedang terbuka. Kalau page berarti kita bisa milih 1 sampai 10 dan sebagainya, atau mungkin kalau hanya 1, 3, 5, maka yang tercetak hanya halaman 1, 3, dan 5 saja. Kalau sudah diklik OK. Oke, itu Ctrl P. Kalau di 2019 Ctrl P-nya seperti ini. Nah, di sini ada print, pilih printer. Ini page yang tadi ya, atau mau all atau hanya this page ya. Yang lainnya adalah pengaturan kertas juga sudah ada di sini. Kemudian ada margin ya, bisa disesuaikan di sini. Custom margin bisa disesuaikan di sini. Bedanya itu. Oke, itu Ctrl P. Selanjutnya adalah Ctrl key. Nah, Ctrl key itu seperti Ctrl L. Jadi contohnya ini saya Ctrl E ya, biar ke tengah. Kalau saya tekan Ctrl key, maka dia akan ke kiri, sama saja dengan Ctrl L ya. Tapi kalau Ctrl L bedanya begini, saya tekan Ctrl L maka akan pindah ke kiri. Saya tekan Ctrl L lagi ya, ini berubah jadi justify karena defaultnya ini ya. Jadi kalau Ctrl key, misalnya dari Ctrl E ke Ctrl key, dia akan ke kiri. Saya Ctrl key lagi, maka tetap di sini. Itu bedanya ya. Kemudian sekarang Ctrl R. Ctrl R itu fungsinya untuk ini ya, untuk ke sebelah kanan, rata kanan. Jadi kalau misalkan dokumennya banyak akan terlihat jelas ya, seperti ini contoh. Saya buka dokumen, di sini ada paragraf, saya tekan Ctrl R, maka yang rata adalah sebelah kanan, sebelah kirinya tidak rata. Nah, kemudian itu Ctrl R. mau pakai RS. Sekarang Ctrl S itu fungsinya untuk menyimpan dokumen. Ctrl S, saya tekan Ctrl S,
maka di sini tidak akan muncul apapun ya, kecuali kita melakukan pengeditan, misalkan Ctrl R. Ya, di sini ada status bar, itu untuk melihat sedang apa dokumen ini jalan. Misalkan saya Ctrl S, coba perhatikan mouse ini, Ctrl S. Nah, itu ada proses saving. Ya, berarti dokumen ini sudah tersimpan sesuai dengan apa yang kita lakukan perubahan. Itu Ctrl S. Berikutnya kita ke Ctrl T. Nah, Ctrl T itu untuk seperti menggeser indent ya. Contoh misalkan kita buka untuk rulernya ya. Nah, ini, biar kelihatan. Ini kan lurus ya, atas dengan bawah. Kalau saya tekan Ctrl T, maka yang pindah hanya yang bawah ini. Ini berarti hanging indentnya. Contoh misalkan kalau ini ada nomornya, ada numberingnya. Ya, ini numberingnya, ini saya blok, Ctrl T. Yang pindah adalah ini teksnya, angkanya tetap ya. Berbeda kalau kita menggunakan Ctrl M. Kalau Ctrl M itu geser dua-duanya, angka dan ini. Jadi ini hanging dan apa ini atasnya first line indentnya ikut berpindah, itu kalau Ctrl M. Berbeda dengan Ctrl T. Kalau T hanya hanging indentnya saja yang berubah atau yang bawahnya. Ya, seperti itu. Itu perbedaan Ctrl M dan Ctrl T. Sekarang Ctrl U. Itu fungsinya sebagai membuat tulisan garis bawah. Nah, seperti ini, Ctrl U. Ya, jadi blok dulu tulisannya ya. Jadi teks yang terseleksi kalau kita tekan Ctrl U maka akan menjadi garis bawah seperti itu. Lalu Ctrl U V ya. Ctrl V itu fungsinya untuk paste ya. Kalau misalkan ini kita copy ya, Ctrl C ya, itu berarti sudah tercopy. Ctrl V. Nah, ini kan sangat mempercepat ya. Kita nggak perlu klik kanan copy ya, kita blok Ctrl C, kita letakkan di mana, Ctrl V. Ctrl V ini kalau sudah tercopy di clipboard, kita tinggal Ctrl V saja atau Ctrl V ya. Kemudian Ctrl V itu sama aja, kita menekan tombol close yang di pojok kanan atas ini ya. Kalau kita close kan muncul seperti ini nih. Karena ini belum disimpan maka dimintai pertanyaan apakah mau disimpan. Nah, begitu juga kalau kita tekan Ctrl W, sama. Contoh misalkan ini yang sudah disimpan, saya save, ini udah tersimpan, saya tekan Ctrl W, maka dokumennya akan tertutup. Nah, sekarang Ctrl X fungsinya adalah untuk memindah atau cut ya. Ctrl X ya, contoh ini mau dipindah, kita blok Ctrl X ya, kita pindah kemana, ke sini Ctrl V, maka yang dari atas tadi hilang pindah ke bawah. Gambar juga bisa seperti itu, tinggal diklik objeknya, tekan Ctrl X ya. Contohnya yang ini misalkan objek ya, kita membuat shape seperti ini ya, ini Ctrl X hilang ya, kita letakkan di sini Ctrl V ya, ini karena ini shape pindahnya tetap di yang tadi, yaitu Ctrl X itu untuk cut ya. Sekarang Ctrl Y. Ctrl Y itu sama aja dengan tombol redo. Nah, Ctrl Y ini nggak bisa karena kita belum melakukan Ctrl Z. Kebalikannya dari Ctrl Y itu Ctrl Z. Nah, contoh saya hapus ini ya. Contoh 1, ini saya kasih 2, ini 3. Ini yang pertama saya hapus, saya delete. Nah, kita Ctrl Z akan kembali lagi. Nah, ini sangat sering digunakan. Ctrl Z, Ctrl Y itu hampir dalam menghentikan berpuluh-puluh kali kalau kita melakukan kesalahan. Jadi jangan khawatir ya. Jadi makanya kalau kita mencoba belajar jangan takut salah. Misalkan kita nggak sengaja nih ya, terblok semuanya, tiba-tiba tangan kita menyentuh delete nggak sengaja, kan hilang ya. Nah, itu jangan khawatir karena kita masih ada tombol undo, yaitu dengan Ctrl Z. Nah, karena dekat sekali ya, itu jadi sangat mempermudah kita.
Ctrl Z ya. Nah, untuk mengembalikan ini tadi kan sebelumnya hilang terus dikembalikan. Nah, kita Ctrl Y, maka akan hilang lagi. Fungsinya seperti itu. Ctrl Z kita lakukan berkali-kali, maka ini akan mengulang dari awal nih. Ini kan tadi saya cut, paste sampai dengan ini. Ini Ctrl Z dengan kontrolnya ditahan, Z-nya saya tekan berkali-kali. Bukan ditahan tapi dipencet berulang kali. Nah, sekarang kontrol Y-nya saya tekan lagi berkali-kali, kontrolnya tahan, Y-nya berkali-kali, maka akan kembali muncul lagi karena tadi kita melakukan langkah undo. Sekarang langkah redo sampai langkah yang terakhir kita buat memberi nomor ini ya, atau menghapus. Nah, itu shortcut yang sangat membantu kita dari A sampai Z ya. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk teman-teman jika ingin request tutorial di Word atau di Excel atau yang lainnya, silahkan boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga saja saya bisa membuat kontennya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.